Halo guys. Halo, kami dari kelompok Daur Fosfor ingin mempresentasikan buku bapak kami. Semoga yang mulai kita perkenalkan diri. Nama saya Ustaz Denis Odin. Nama saya Gada Basari Jasa. Nama saya Iman Putra Putra. Saya Gusti Agung Alif Erlangga. Saya Putri Masya Setia. Saya Putu Tiara. Mari saksikan buku bapak kami. Tahapan daur fosfor. Mari kita lihat bagaimana proses ini bekerja secara berurutan. Ini adalah siklus raksasa yang tidak pernah berhenti selama jutaan tahun. Tahap pertama, melalui sumber utamanya. Segalanya dimulai dari batu. Akibat paparan hujan dan panas yang ekstrim, fosfat organik di dalam batu melapuk. Dengan bantuan dekomposer, fosfat ini berubah menjadi fosfat anorganik yang siap dilepas ke tanah. Selanjutnya, tahap penyerapan. Di dalam tanah, fosfat ini tidak diam. Ia diserap oleh akar tumbuhan sebagai energi pertumbuhan. Lalu, fosfor ini berpindah ke tubuh hewan saat mereka memakan tumbuhan tersebut. Disinilah fosfor menjadi bagian dari makhluk hidup. Lalu tahap penguraian. Apa yang terjadi jika makhluk hidup mati atau membuang kotoran? Fosfor organik di tubuh mereka akan diurai kembali oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik, sehingga tanah pun kembali kaya akan nutrisi. Dan tahap yang terakhir, sedimentasi. Sebagian fosfat di tanah larut oleh air hujan dan terbawa ke sungai hingga mengendap di dasar laut. Selama jutaan tahun, endapan ini membeku menjadi batu karang baru. Melalui proses geologis, batu ini akan naik kembali ke daratan dan siklus pun dimulai lagi dari awal. Komponen biotik ini berperan utama dalam daur fosfor yang mengubah mineral mati menjadi materi genetik dan bagian tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada produsen, yaitu tumbuhan menyerap fosfat anorganik dari tanah serta fitoplankton dan rumput laut menyerap fosfat terlarut. Keduanya berfungsi untuk mengubah mineral menjadi senyawa organik. Yang kedua ada konsumen. Hewan seperti sapi, domba, ikan, hingga hiu mendapatkan fosfor dengan cara mengonsumsi makhluk hidup lain, sehingga fosfor berpindah dari satu tingkat ke tingkat lain dalam rantai makanan. Dan yang ketiga ada dekomposer. Komponennya berupa bakteri Actinomycetes atau jamur yang mengurai kotoran dan jasad makhluk hidup yang mati, kemudian mengubah kembali fosfor organik menjadi fosfor anorganik. Seringkali kita menganggap benda mati hanyalah latar belakang. Namun, dalam siklus fosfor, komponen abiotik adalah gudang penyimpanan utama sekaligus jalur transportasi. Komponennya terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama, ada sumber utama, yaitu batuan sedimen apatit.
Ketika terjadi pelapukan fisik dan kimia, ion fosfat dari batu akan terlepas ke tanah dan air. Yang kedua, humus. Humus adalah spons organik yang menampung fosfat dari pelapukan batu maupun penguraian sisa makhluk hidup yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi yang subur untuk diserap akar tumbuhan. Nah, selanjutnya itu bentuk air sebagai jalur distribusi. Air bertindak sebagai kurir transportasi di mana fosfat dibawa dari daratan masuk ke sungai hingga berakhir di lautan. Selanjutnya itu yang keempat dan yang terakhir, sedimen. Fosfat yang sampai di laut akan mengendap di dasar samudra, membeku dan terkunci selama jutaan tahun. Kemudian kembali ke darat melalui pengangkatan geologis yang menciptakan daratan atau gunung baru. Oke guys, sekian dari pop-up buku kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami ucapkan bye.